Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2, tema 3, subtema 1, mengenai tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran ke-1. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang mari kita mulai belajar bersama pembelajaran pertama. Tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Edi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun, sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, sekarang kita belajar mengenal letak rumah. Nah, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Nah, ini rumah Siti. Kemudian di sebelah kanan rumah Siti, ya, ini di sebelah kanan adalah rumah Adi. Nah, di sini rumah Adi. Kemudian di sebelah kiri rumah Siti, di sebelah kiri ya, adalah rumah Ayu. Nah, ini rumah Ayu. Kemudian di depan rumah Siti ada musola. Nah, di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Ayo, bacalah sekali lagi teks tentang tempat tinggal Siti. Lalu, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, yang nomor 1, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti adalah Adi. Kemudian yang nomor 2, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ya, yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah Ayu. Kemudian yang nomor 3, di manakah rumah Siti? Ya, rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Kemudian yang nomor 4, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah Rp1.000. Hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan, sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Nah, sekarang yang nomor 1 ya, rumah yang terletak di ujung kanan adalah ya, rumah Adi. Kemudian di depan rumah Siti terdapat titik-titik. Ya,
terdapat musola. Kemudian rumah yang terletak di ujung kiri adalah ya rumah Ayu. Kemudian rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah ya rumah Siti. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, sekarang mari kita belajar mengenal pecahan nilai uang. Nah, di sini terdapat uang logam. Nah, kalau gambar yang ini itu uang 100 rupiah. Nah, kalau ditulis itu Rp 100,00. Nah, dibaca 100 rupiah. Kemudian kalau uang seperti ini itu uang 200 rupiah. Nah, ditulis Rp 200,00. Nah, dibaca 200 rupiah. Kemudian kalau seperti ini itu uang 500 rupiah. Ditulis Rp 500,00. Dibaca 500 rupiah. Kemudian kalau seperti ini adalah uang 1.000 rupiah. Ditulis Rp 1.000,00. Dibaca 1.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Nah, di sini terdapat uang 100 rupiah dan di sini terdapat uang 200 rupiah. Nah, 100 rupiah itu lebih kecil dari 200 rupiah. Nah, jadi dapat disimpulkan 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Nah, sekarang selanjutnya di sini terdapat uang 1.000 rupiah dan di sini 500 rupiah. Nah, 1.000 rupiah itu lebih besar dari 500 rupiah. Jadi dapat disimpulkan 1.000 rupiah itu lebih besar dari 500 rupiah. Nah, sekarang bandingkan pecahan mata uang berikut. Nah, di sini terdapat uang 500 rupiah, maka ditulis Rp 500,00. Nah, di sini terdapat uang 200 rupiah, maka ditulis Rp 200,00. Nah, ya, membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari atau kurang dari, lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, 500 itu lebih banyak dari 200 atau lebih sedikit? Ya, lebih banyak. Berarti di sini ditulis lebih besar. Nah, kemudian ya di sini ditulis 500 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Kemudian yang bawahnya, nah di sini terdapat uang 100 rupiah, maka ditulis Rp 100,00. Nah, di sini terdapat uang ya 1.000 rupiah, maka ditulis Rp 1.000,00. Nah, antara 100 rupiah dan 1.000 rupiah itu 100 rupiah lebih sedikit atau lebih banyak? Iya, lebih sedikit. Berarti di sini ditulis lebih kecil. Nah, kemudian di sini ditulis 100 rupiah lebih kecil dari 1.000 rupiah. Nah, kemudian urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, jadi ini disuruh untuk mengurutkan ya dari yang nilainya terkecil. Nah, yang nomor 1 di sini terdapat 500 rupiah, kemudian uang 100 rupiah dan uang 200 rupiah. Jadi urutannya dari yang terkecil adalah
Yang nomor 1 itu Rp100, kemudian Rp200, dan yang paling besar adalah Rp500. Kemudian yang nomor 2 itu uang Rp200, kemudian Rp1.000 dan Rp100. Nah, urutannya dari yang terkecil adalah ya Rp100, kemudian Rp200 dan Rp1.000. Kemudian yang nomor 3 ya, di sini terdapat uang Rp100, kemudian Rp500 dan Rp200. Nah, urutan dari yang terkecil adalah ya Rp100, kemudian Rp200 dan Rp500. Kemudian yang nomor 4 ya, di sini terdapat uang Rp1.000, kemudian Rp500 dan Rp100. Nah, urutannya dari yang nilainya terkecil adalah ya Rp100, kemudian Rp500 dan Rp1.000. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat gentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Nah, bunyi yang teratur berulang disebut irama. Kemudian banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, di sini kita bisa belajar tentang irama dan birama dengan ya tepuk tangan dan hentak kaki. Nah, jadi nanti kalau seperti ini ya TKK, nah berarti tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Nah, kemudian kalau KTT, nah ini berarti hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Nah, di sini terdapat irama tek tek tong. Nah, bunyi tek itu didapat dari ya 2 tongkat yang dipukulkan. Nah, kemudian bunyi tong itu dari kentongan yang dipukul. Nah, jadi iramanya yaitu tek tek tong. Nah, kemudian dan bisa juga ya dikombinasikan seperti ini ya, tek tong tek ya, tek tong tek. Nah, seperti ini. Nah, kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Nah, di sini terdapat irama prok prok. Nah, itu dengan kita tepuk tangan. Nah, kalau tuk, nah itu dengan kita memukul meja. Nah, irama tepuk tangan dan memukul meja ini bisa adik-adik praktekkan di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik pembelajaran bersama kita kali ini. Nantikan pembelajaran bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.